Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai kasih karunia tidak menghakimi. Berbicara kasih karunia bahwa seseorang yang seharusnya tidak mampu dan dia tidak bisa, tetapi dia diberikan secara cuma-cuma, dia diberikan secara gratis dan dia bisa menerimanya. Yang tadinya dia tidak mampu, dia tidak punya dan tidak memilikinya. Berbicara penghakiman, di mana seseorang terlebih sering menghakimi, menuduh, menganiaya, karena dia merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dia merasa dia tidak diperlakukan sesuai dengan hatinya dia. Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengamati firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, yang berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah ia lakukan kepadanya. Sebab mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan Yusuf sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita ini saudara tahu dan sudah banyak orang mengetahuinya bagaimana kisah Yusuf yang dibuang ke dalam sumur lalu dia dijual. Ketika saudara-saudaranya menyadari dia menghadap memohon pengampunan, dia dikatakan dengan jelas di sini dalam ayat 17 bahwa sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Dia sadar betul, kakak-kakaknya Yusuf sadar betul bahwa dia telah berbuat jahat terhadap Yusuf. Yusuf seharusnya menghakimi, tetapi Yusuf tahu memang dia dibuang, memang dia dianiaya, memang dia tidak diperlakukan dengan adil. Yusuf melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menolong hidupnya, mengangkat dia yang tadinya dia direndahkan serendah-rendahnya di dalam sumur, dia dibuang ke dalam sumur, tetapi akhirnya dia diangkat karena tangan Tuhan, karena kekuasaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Yusuf dipindahkan dari lubang sumur, dari tempat yang paling dalam, diangkatnya dan ditaruh di tempat yang paling tinggi. Dia memerintah dan dia memimpin di sana. Sangat jelas di sini dikatakan bahwa ketika Yusuf menerima saudara-saudaranya dan berhadapan dengan saudara-saudaranya, dia sadar betul bagaimana tangan Tuhan, campur tangan Tuhan menolong hidupnya, memberkatinya. Saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, kita sering lupa. Kita merasa kita punya hak untuk menghakimi. Seringkali kita fokus melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Mungkin kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran dari yang lainnya. Kita melihat orang lain berbuat kesalahan, tetapi kita menyamaratakan semuanya. Sering kita berpikir yang negatif, sering kita berpikir yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ketika kita menyadari betul dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang tebusan. Kita harusnya tunduk, kita harusnya taat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita lebih merasa bahwa kita hidupnya benar karena kita dibenarkan. Saudara, kalau kita merasa karena kita dibenarkan, akhirnya kita merasa bahwa orang lain tidak benar, kita sudah menjadi orang-orang yang tersesat, saudara. Kasih karunia mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi. Karena kita yang seharusnya dihakimi, kita sadar betul kita tidak mampu membebaskan diri kita dari penghakiman. Kita tidak mampu meloloskan diri kita dari maut. Kita tidak mampu meloloskan atau melewatkan diri kita dari namanya hukuman. Saudara, karena Bapa menyadari betul bagaimana kita semua tidak mampu menghadapi semua penghakiman itu, tetapi dia berikan Yesus, dia curahkan darah anaknya yang tunggal untuk saudara dan untuk saya. Kita akhirnya bebas, kita diberikan kasih karunia. Ketika kita menyadari kasih karunia itu, kita tidak menghakimi,
Kasih karunia memberikan kepada kita pemahaman bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kasih karunia tidak mengajarkan kepada kita untuk menuding, untuk menuduh, untuk menjolimi siapapun juga. Kasih karunia Tuhan membuat kita damai. Ketika ada orang yang bersalah, kita sadar betul bahwa orang itu tidak bisa melaluinya. Tetapi kita sadar bahwa segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi hidup yang sesuai dengan sepikiran dengan Tuhan. Apapun yang kita perkatakan, ketika kita menghakimi, lihat, sering kita hanya melihat kesalahan orang lain. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tetapi balok di mata kita sendiri tidak bisa kita lihat. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara selumbar di mata orang lain itu sangat kecil. Bayangkan sesuatu hal yang kecil yang begitu mungkin tidak terlihat dengan mata kasat kita, bahkan kita hanya bisa melihatnya dengan mikroskop, tapi kita bisa mengamatinya dan kita melihatnya. Berbicara kita selumbar yang kecil, kita bisa melihat. Kita fokus kepada hal-hal tersebut. Kita fokus kepada hal-hal yang seharusnya kita perlu perhatikan. Kita hanya memperhatikan, melihat, dan mengamati selumbar yang kecil. Ya mungkin orang itu hanya sedikit saja kesalahannya. Tetapi apa yang kita lakukan? Hidup kita penuh dengan pelanggaran. Hidup kita penuh dengan kesalahan. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita tidak menyadari betul kehidupan kita. Tetapi ketika orang lain, wow, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan, mungkin kita hanya melihat, oh dia tidak baik. Dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita, sering kita menghakimi orang lain. Ingat saudara, kasih karunia tidak menghakimi. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menyadari betul kasih karunia Tuhan membuat kita tidak menghakimi siapapun juga. Kasih karunia Tuhan menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh fokus terhadap pelanggaran orang lain. Kasih karunia Tuhan menuntut kepada saudara dan kepada saya untuk hidup kita fokus kepada Yesus saja. Hidup kita fokus kepada ajarannya. Hidup kita harus sesuai dan dikembalikan serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika kita serupa dan segambar dengan Kristus, bukan hanya berbicara wujud kita luar biasa, serupa dengan Tuhan. Tetapi di sini berbicara serupa dan segambar dengan Kristus adalah berbicara bagaimana pikiran kita, perasaan kita, semuanya serupa dengan Kristus. Tidak hanya berbicara fisik, tetapi hal-hal yang dalam pikiran kita harus serupa. Kita sering memilah-milah, kita hanya fokus pada hal-hal yang kelihatan. Tubuh kita indah, tubuh kita cantik, tubuh kita ganteng. Kita hanya fokus terhadap hal tersebut, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan adalah kita kembalikan serupa dan segambar dengan Kristus, bahwa pikiran kita harus sepikiran, perasaan kita harus seperasaan dengan Kristus. Ini proyek yang Bapa berikan kepada kita. Ini proyek yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya, bahwa kita diselamatkan. Karena keselamatan yang dari Tuhan itu adalah suatu proses pemulihan hidup kita. Dari tadinya kita tidak yang di dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan, tapi kita dikembalikan seperti rancangan semula, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari kasih karunia itu, kita tidak menghakimi. Berbicara kasih karunia, ketika kita fokus kasih karunia, bahwa kita seharusnya tidak menerima, tetapi kita menerimanya karena kasih Bapa, kita akhirnya sadar bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi. Firman Tuhan jelas katakan bahwa penghakiman adalah hakku. Penghakiman hakku adalah haknya Bapa di surga, haknya Tuhan. Dia yang akan menghakimi orang-orang yang bersalah, bukan saudara dan bukan saya yang akan menghakimi, tetapi orang-orang itu semua yang seharusnya dihakimi, dia menerima kasih karunia. Ketika kita bersyukur menerima kasih karunia, kita tidak akan menghakimi orang lain, saudara. Kita sadar betul bahwa kita orang bersalah, kita menerima pengampunan, kita tidak akan menghakimi. Kasih karunia menyadarkan saudara dan menyadarkan saya bahwa kita hidup tidak menghakimi orang lain. Saudara, hari ini sadarlah, kasih karunia tidak menghakimi di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Mulai hari ini juga, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.